الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Cerita tentang Kancil dan Gajah. Di suatu pagi hari, si Kancil berjalan-jalan dalam hutan seperti biasanya. Ia sesekali berhenti memakan rumput-rumput hijau yang dilewatinya sepanjang perjalanan. Kancil sendiri merupakan binatang yang terkenal gesit dan lincah, sehingga ia dapat bergerak dengan cepat. Belum lama, Kancil berkeliling hutan, tiba-tiba langit mendadak gelap gulita. Langit terlihat sangat gelap, disertai angin kencang serta kilat juga halilintar mengubah langit terlihat lebih suram. Kancil pun segera menyadari hal tersebut. Wah, sepertinya akan terjadi badai. Aku harus segera pulang, kata Kancil dalam hati. Kancil segera berlari dengan kencang. Untung saja ia gesit dan lincah, sehingga Kancil dapat melompati semak, batu, juga ranting pohon yang menghalangi jalannya. Namun, ketika Kancil melompati sebuah ranting pohon yang melintang, ia terperosok ke dalam sebuah lubang. Gerusak, terdengar suara tubuh si Kancil terperosok dan terjatuh di dalam lubang dengan keras. Ternyata si Kancil terjatuh dalam sebuah lubang jebakan. Mungkin itu perangkap yang dibuat para pemburu untuk menangkap hewan buruannya. Melihat situasi yang ia hadapi, Kancil tidak kehabisan akal. Dengan susah payah, Kancil berusaha keluar. Tapi sayang sekali, ia tidak berhasil. Lubang tersebut sebenarnya terlalu dalam untuk tubuh Kancil yang kerdil. Setelah mengerahkan semua tenaga dan akalnya, akhirnya si Kancil menyerah dan kelelahan. Ketika si Kancil sedang beristirahat, gajah datang dan menengok ke dalam lubang. Wah, 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 kasihan betul. Si Kancil yang terkenal banyak akal dan pandai menghindar, kini terlihat tak berdaya terjebak dalam lubang. Hahaha, kata gajah dengan nada mengejek. Kancil awalnya geram mendengar ejekan gajah, namun tidak lama ia memiliki ide untuk membalas tingkah buruk gajah. Siapa yang bilang aku terjebak? Kancil membalas perkataan gajah. Kamu ini masih mau berkelit rupanya. Sudah jelas-jelas kamu terjebak dalam lubang dan tak bisa keluar kan? Kasihan sekali kamu ini, Cil, ucap gajah sembari tetap mengejek Kancil. Gajah, sebenarnya aku yang harusnya kasihan sama kamu, kata si Kancil mulai membuat muslihat. Kasihan padaku? Memang aku kenapa? Aku baik-baik saja, jawab gajah heran. Begini, sebenarnya ini kabar rahasia yang hanya diketahui oleh hewan-hewan terpilih saja, sambung Kancil. Kabar rahasia apa maksudmu, Cil? Kau mencoba menipuku kan? Gajah mulai bimbang. Kamu mau percaya atau tidak, itu terserah kamu. Tapi karena aku masih menganggapmu sebagai sahabat,
Dengan sukarela aku akan memberitahukan rahasia ini padamu, kata Kancil berlagak cuek. Begini, apa kamu tahu bahwa sebenarnya hari ini langit akan runtuh loh. Makanya aku bersembunyi di lubang ini, kata Kancil. Hah? Langit akan runtuh? Jangan bercanda kamu, Cil, jawab Gajah kaget. Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang mendengarnya. Coba kamu lihat langit itu. Sepertinya sebentar lagi sudah akan runtuh. Kalau kau ingin selamat juga, cepat masuk ke lubang ini bersamaku. Lubang ini masih muat kalau cuma untuk kita berdua, bujuk si Kancil. Gajah pun segera melihat ke arah langit. Terlihat awan hitam yang menggumpal-gumpal dan kilat yang menyambar-nyambar. Mungkin benar kata Kancil, langit benar-benar akan runtuh, pikir Gajah dengan wajah pucat karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, Gajah pun langsung melompat ke dalam lubang bersama si Kancil. Di dalam lubang, Gajah menggigil ketakutan. Ia menutup mata dengan kedua telinganya yang lebar. Kancil hanya bisa tertawa geli melihat tingkah Gajah yang badannya besar namun otaknya kecil, sehingga mudah ditipu. Setelah berapa lama menunggu dalam lubang, langit yang tadinya gelap kembali terang. Ternyata hujan badai tak jadi turun. Melihat situasi yang aman, Kancil pun memanggil Gajah. Hai Gajah, bolehkah aku naik ke punggungmu agar aku bisa keluar untuk memantau situasi? Apakah langitnya jadi runtuh hari ini atau tidak? Nanti, jika keadaannya aman, aku akan memberitahumu, kata Kancil. Terserah kau saja, Cil. Aku tak mau ke atas. Aku merasa lebih aman di sini, jawab Gajah sembari tetap menutup mata dengan telinganya. Tanpa menunggu aba-aba, Kancil pun langsung melompat ke punggung Gajah lalu meloncat keluar dari lubang. Kancil merasa lega, akhirnya ia bisa keluar dari lubang itu. Tidak lupa, ia pun kembali berteriak pada Gajah. Hei Gajah, ternyata langitnya tak jadi runtuh hari ini. Kau boleh keluar sekarang, di luar sudah aman, teriak Kancil. Mendengar teriakan Kancil, Gajah pun mulai membuka mata dan melihat langit yang kembali cerah. Setelah yakin situasi memang aman, Gajah pun segera keluar dengan tubuhnya yang tinggi dan besar. Bukan hal sulit baginya untuk keluar dari lubang itu. Setelah melihat Gajah berhasil keluar dari lubang, Kancil pun lalu pergi meneruskan perjalanannya. Sepanjang jalan, Kancil tertawa karena geli dengan Gajah yang mudah saja ia tipu. Hari ini kita akan baca tentang menentukan nilai pecahan dari sekelompok benda. Miss memiliki sebuah soal cerita. Coba Miss bacakan dulu ya. Ketika pergi ke pasar ikan, Rina melihat ada 16 ikan yang sedang berenang. Ya, melihat ada 16 ikan yang sedang berenang anak-anak. Rina ingin membagi mereka kepada setengah bagian sama rata untuk dimasukkan kepada akuarium yang berbeda. Jadi ceritanya nih ada 2 akuarium yang kosong. Kemudian Rina melihat ada 16 ikan yang berenang di sebuah akuarium. Rina ingin membagi ke-16 ikan tersebut menjadi setengah bagian yang sama. Jadi antara bagian yang satu dan bagian yang satunya lagi harus sama, nggak boleh berbeda. Nah, pertanyaannya, berapakah setengah bagian dari 16 ikan tersebut? Caranya adalah kita kelompokkan. Setengah kan 1 dari 2. Berarti ikan-ikan tadi kita bagi menjadi 2, anak-anak. Coba perhatikan. Nah, ini kelompok pertama yang berwarna merah. Dan ini adalah kelompok kedua yang berwarna biru. Sekarang kalian coba jumlahkan. Kelompok yang merah dan kelompok yang biru jumlahnya sudah sama rata atau belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah dibagi dengan sama rata seperti ini, berarti pembagiannya sudah benar atau sudah bisa disebut dengan pecahan.
Kelompok yang atas, yang merah adalah 1/2. Dia adalah 1/2 dari semua ikan-ikan tadi. Kemudian kelompok yang biru juga 1/2 atau setengah. Jadi kelompok yang merah itu adalah setengah dan kelompok biru adalah setengah. Jadi mereka sama-sama 1/2 dari semua kelompok ikan tersebut. Nah, anak-anak, jadi setengah dari 16 ikan adalah berapa ikan? Setengah dari 16 ikan adalah 8 ikan. Nah, anak-anak, sudah paham belum? Kita coba masuk ke soal selanjutnya ya, sambil difahami. Soal selanjutnya. Anggota kelas 2 SD Islamic Global School terdiri dari 12 siswa. Nah, ini contohnya nih, foto-fotonya nih. Bu guru membagi mereka kepada 1/3 bagian sama rata untuk dibuat kelompok belajar tematik. Kalau 1/3 berarti ada 3 kelompok. Nah, kira-kira bagaimana cara membaginya? Karena Bu Guru ingin membagi mereka menjadi 3 kelompok, berarti harus dibagi dulu kita. Coba perhatikan. Oh, ini soal ininya, pertanyaannya. Berapakah 1/3 bagian dari 12 siswa tersebut? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah setiap kelompoknya terdiri dari berapa siswa? Kalau siswanya ada 12, dibagi menjadi 1/3. Nah, setiap 1/3 bagian tadi ada berapa siswa? Caranya kita harus mengelompokkan dulu menjadi 1/3 bagian. Nah, ini adalah kelompok merah. Kita bagi menjadi 3. Kelompok hijau, kelompok biru. Nah, di sini sudah ada 1/3 bagian. Kemudian kelompok hijau juga 1/3 bagian. Dan kelompok biru juga 1/3 bagian. Nah, ini sudah sama-sama rata semuanya ya. Sudah sama rata semua. Setiap kelompoknya jumlahnya sama. Jadi, 1/3 dari 12 siswa adalah berapa siswa? Coba dihitung dalam satu kelompok itu ada berapa siswa? Dalam satu kelompok ada 4 siswa. Nah, begini anak-anak caranya. Apakah sudah bisa dipahami? Coba kita masuk ke soal selanjutnya ya, agar lebih paham lagi. Ibu Aminah memiliki 24 roti yang akan dibagi menjadi 1/4 bagian yang sama rata. Memiliki 24, mau dibagi menjadi 1/4 bagian, berarti ada 4 bagian yang harus sama rata, anak-anak. Pertanyaannya, berapakah 1/4 bagian dari 24 roti tersebut? Nah, sekarang kalau ada roti 24, mau dibagi menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 semuanya. Nah, setiap satu kelompok memiliki berapa roti kira-kira? Caranya harus kita kelompokkan dahulu. Coba perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, coba diperhatikan antara 4 kelompok ini. Apa semuanya sudah sama jumlahnya? Sudah sama ya? Nah, ini namanya pecahan karena semua jumlahnya sama rata. Coba sekarang kita perhatikan. Kelompok yang pertama adalah 1/4. Kelompok yang kedua 1/4. Kelompok ketiga 1/4 juga. Kelompok keempat juga 1/4. Nah, semua sudah sama rata. Kalau sudah sama rata seperti ini baru bisa disebut dengan pecahan. Jadi, 1/4 bagian dari 24 roti adalah berapa roti, anak-anak? Coba kalian perhatikan. Dalam satu kelompok atau dalam satu bagian itu ada berapa roti? Coba diperhatikan dari kelompok yang warnanya merah. Dalam satu kotak itu ada berapa roti?
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, 1/4 bagian dari 24 roti tadi adalah 6 roti. Nah, anak-anak sudah paham ya, insya Allah ya. Coba nanti dipelajari lagi. Jadi begini caranya, apabila ada pertanyaannya, berapakah 1/4 bagian dari 24 roti? Jadi caranya, kalian harus bagi dulu menjadi 1/4 bagian sama rata, baru kalian dapat menjumlahkan isinya di setiap kelompok tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح لي أبواب العلم وزيني بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.